ini menunjukkan tidak adanya empati terhadap warga negara sendiri dan terkesan memberikan legitimasi kepada Israel bahwa penangkapan itu adalah ilegal. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Seharusnya kalau orang, terutama wartawan datang ke sana, ngapain wartawan dikasih instruksi jika ada intersepsi dari Israel, HP mereka harus dibuang. Niatnya aja udah nggak benar. Tolonglah kita juga memakai cara yang benar. Halo kaum intelektual sekalian. Guys, berita WNI yang diduga ditahan oleh tentara Israel di media sosial simpang siur guys. Ada yang mengatakan sebenarnya mereka ini melalui jalur yang tidak resmi atau jalur ilegal. Ada yang mengatakan, oh sebenarnya mereka itu dari jalur wisata, mereka itu sebenarnya bisa dikatakan resmi. Kemudian ada yang mengatakan, oh mereka itu sebenarnya karena nyari-nyari gara-gara gitu ya. Ada yang bawa alat kontrasepsi lah, ada yang bawa kondom lah, ada yang bawa nakuboy lah gitu ya. Jadi macam-macam ya. Ada berita simpang siur di media sosial. Nah yang jadi pertanyaan, berita mana yang benar? Kemudian seperti biasa, Hussein Donasi seperti biasa mengutak dan mengutuk Israel. Di mata Hussein Donasi, Israel itu nggak ada benernya, semuanya salah. Kemudian selain itu Bu Moni juga mengatakan ini bukan diculik. Kalau diculik itu tentara Israel datang ke Konoha, ke perairan Konoha, datang ke Konoha lalu menculik aktivis, itu baru penculikan. Masalahnya kan aktivis itu datang ke perairan Israel, perairan Gaza, sehingga ya pasukan Israel itu cuman menyidak ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa oh mereka itu ya dugaannya ada menerima kekerasan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada memar ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah berita ini dilebih-lebihkan atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Gaza, saya tidak berpihak pada Bu Moni, saya tidak berpihak pada Gaza Hussein. Saya benar-benar netral di video ini karena saya kasihan dengan warga Konoha yang sudah terpecah belah gitu ya. Ada yang mendukung Israel, ada yang mendukung Gaza, ada yang mendukung Gaza Hussein, ada yang mendukung Bu Moni, ada yang mendukung 9 aktivis yang ditangkap di Israel dan lain sebagainya. Jadi macam-macam ya. Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, mana fakta yang sebenarnya, mana yang hoax, mana yang dilebihkan, mana yang nyari gara-gara. Jadi semua negara itu punya kelebihan dan kelemahan. Gaza itu nggak selamanya benar ya. Gaza itu nggak selamanya salah ya. Kemudian Palestina juga nggak selamanya benar ya, nggak selamanya salah. Israel juga seperti itu, nggak selamanya benar, nggak selamanya salah. Konoha juga seperti itu, nggak selamanya benar, nggak selamanya salah. Ya bahkan pemerintah Konoha melalui Kemenlu juga mengutuk tindakan daripada Israel. Apakah pemerintah Konoha itu selamanya benar? Enggak juga gitu. Apakah netizen Konoha selamanya benar? Enggak juga. Jadi di video saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya kulitin sampai ke akar-akarnya. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, menurut data, ya lagi-lagi kita bicara by data ya. Data yang ilmiah, bukan data atas karang-karangan gue, enggak. Ini berdasarkan data guys. Berdasarkan data, ternyata saya akan tampilkan datanya di sini ya. Ternyata 9 WNI yang ditangkap di perairan Israel itu ternyata mereka masuk dari jalur yang tidak resmi. Sekali lagi saya katakan, masuk dari jalur yang tidak resmi. Nah, apakah ini ilegal? Ada yang mengatakan bahwa ini ilegal. Ada juga yang mengatakan, oh ini kan dari jalur memberi bantuan kemanusiaan gitu ya. Tapi di sisi lain kalau saya perhatikan, sebenarnya Israel itu, disclaimer on ya, saya tidak membela Israel ya. Israel itu memberikan jalur resmi. Jadi warga Konoha ada juga yang pergi ke Israel secara diam-diam, tapi menggunakan jalur resmi seperti misalnya Ziarah ya. Kemudian Abu Janda kan sering bolak-balik Israel kan, tapi dia tidak pernah ditahan gitu. Karena apa? Karena dari jalur resmi. Bu Monik ya, dan orang-orang Kristen gitu ya. Banyak tuh orang-orang Kristen yang ziarah ke Israel. Apakah mereka ditangkap? Enggak. Karena dari jalur resmi, menggunakan visa, ya, wisata, dan sebagainya. Nah, harusnya 9 WNI ini harus menggunakan jalur resmi. Jangan menggunakan jalur yang tidak resmi. Jadi, mohon maaf ya, seolah-olah yang salah itu Israel gitu ya. Saya tidak membenarkan Israel ya. Israel juga punya kesalahan, nanti saya akan bongkar juga ya. Tapi gini guys,
kalau kita masuknya itu misalnya nih ke sebuah rumah itu dari jendela misalnya, apakah itu akan dicurigai maling? Yes. Jadi harusnya dari pintu utama gitu ya, ibaratnya rumah gitu ya. Kalau mau ke Israel itu ibaratnya rumah, ya harus dari pintu utama. Kalau misalnya mengatakan, oh karena Israel itu sebenarnya sudah menjajah Palestina dan sebagainya, guys, penjajahan itu tidak bisa lihat dari satu sudut pandang, nggak bisa. Konoha juga penjajah kok di mata Timor Leste. Jadi kita tidak bisa melihat masalah ini dari satu sudut pandang. Bahkan menurut film yang baru-baru ini viral di media sosial, yaitu Pesta Babi, ternyata ya dugaannya menurut keyakinan saya dari sudut pandang orang Papua, Konoha itu penjajah ya. Jadi kalau Anda belum nonton film Pesta Babi, tonton lah, nanti persepsi Anda akan berubah ketika nonton film babi itu. Jadi ternyata kasus ini tidak bisa kita lihat dari satu sudut pandang, nggak bisa, karena di Konoha itu dari awal memang mereka sudah membenci Israel duluan. Sehingga apa? Sehingga berita-berita yang memberatkan Israel itu yang diviralkan gitu ya. Berita-berita yang berpihak pada Israel ditutupi, di-skip gitu ya. Dan media-media di Konoha juga seperti itu. Kenapa media-media di Konoha itu ikut-ikutan? Apa alasannya? Karena itu yang disukai oleh warga Konoha. Karena dari kecil kita sudah didoktrin untuk membenci Israel. Nggak boleh seperti itu, guys. Ya, nggak boleh. Stop, ya, please stop it. Karena bagaimana kita tidak akan bisa jadi negara maju. Kalau kita sudah berpikir negatif ya, berpikir negatif terus, untung mereka nggak dibunuh sama pasukan Israel. Saya tidak membela Israel di sini ya, karena mereka masuk dari jalur yang tidak resmi. Kalau mereka masuk dari jalur yang resmi, ibarat orang masuk nyongkel jendela, ya itu kan pasti dicurigai maling kan. Untung mereka nggak dibunuh kan. Itu permasalahan. Kalau misalnya mengatakan, oh kita kan pergi ke Gaza bukan ke Israel, yes, tapi kan mereka kondisi perang gitu ya. Nah, kalau misalnya mengatakan, oh itu kan bukan wilayah Israel, guys, makanya saya katakan penjajah itu tidak bisa melihat dari satu sudut pandang. Ya kalau lu mau ngalahin Israel, ya udah sono perang ngikut Hama gitu ya. Kan mereka punya kesempatan yang sama gitu. Hama juga punya kesempatan yang sama untuk membunuh orang-orang Israel, membunuh pasukan Israel. Jadi fair dong ya, kalau misalnya nih Israel itu menguasai Gaza gitu, ya kan fair ya. Kalau lu nggak terima, ya udah lu sana bantu gitu ya, bantu perang gitu ya, bantu angkat senjata gitu. Jangan flying victim gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan kejadian yang ada di Korea ini seperti flying victim gitu ya. Ya, yes, saya akui bahwa aktivis itu ada yang menerima kekerasan gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau rumah kita dicongkel gitu ya, masuk dari jendela, apakah kita kesel? Kesel juga kan? Saya tidak berpihak pada Israel ya. Israel juga kadang-kadang melanggar yang namanya hukum internasional. Saya juga mengakui itu. Jadi saya tidak sepihak di sini ya. Ya harusnya tentara Israel itu jangan sampai ya memberikan kekerasan dan lain sebagainya gitu ya. Jangan seperti itu ya. Saya tidak mendukung kekerasan di sini ya. Jadi saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Nah, pokok permasalahannya itu adalah 9 aktivis warga Konoha itu masuk dari jalur yang tidak resmi. Itu pokok permasalahannya. Nah, kalau mereka dari jalur resmi kan nggak jadi masalah kan. Cuman kan pemerintah Konoha kan nggak bisa melihat itu ya. Pemerintah Konoha dikit-dikit mengutuk, dikit-dikit mengutuk, terutama Kemenlu. Kemenlu ini nggak belajar dari pendahulunya. Bu Retno itu sedikit-sedikit mengutuk, sedikit-sedikit mengutuk. Oh, kamu bangsa Konoha, ya saya perwakilan Konoha. Padahal nggak semua warga Konoha suka mengutuk kok. Ya Pak Sugiono, please lah. Anda harus belajar dari pendahulu Anda. Bukan berarti saya membenci Palestina di sini. Enggak, saya mendukung perjuangan teman-teman yang membela Palestina. Tapi kalau kita terlalu membenci gitu ya, kapan selesainya masalah? Kebencian dibalas dengan kebencian gitu. Nggak bisa selesai, guys. Kalau kita pengen menyelesaikan masalah ini, ya minimal kita menjalin yang namanya hubungan diplomatik gitu. Ya, seperti kejadian ini yang viral di media sosial, ternyata yang membebaskan itu bukan Konoha, yang membebaskan 9 aktivis itu bukan Konoha, tapi siapa? Turki. Kenapa Turki bisa membebaskan? Kenapa Turki diakui? Apa alasannya? Ya karena Turki punya hubungan diplomatik gitu ya. Kita itu nggak punya hubungan diplomatik, kemudian kita mengutuk, kerjanya cuma mengutuk ya. Jadi di Konoha itu ya, pemuka agama itu ya bisa berjam-jam ngata-ngatain Israel ya. Ya saat
ceramah pidato ngata-ngatain Israel terus. Tapi kalau diminta solusi, apakah ada solusi? Nggak ada. Apa solusinya coba? Kenapa Iran itu kalah perang gitu? Kita ambil contoh Iran misalnya. Ya karena bodoh gitu. Kenapa Palestina itu kalah perang? Ya karena mereka bodoh. Bahkan guru gembul sekalipun mengatakan seperti itu. Ketika ekonomi Gaza itu hancur-hancuran, ketika, mohon maaf ya, saya tidak ini ya, pronunciation-nya agak ini ya salah ya. Saya tidak bisa menggunakan Z gitu ya. Gaza harusnya kan Gaza bukan J ya. Saya sering diolok-olok ya sama netizen ya. Tapi oke lah, maaf ya. Jadi menurut guru gembul, menurut keyakinan guru gembul pernah mengatakan ketika Palestina itu hancur-hancuran dalam bidang ekonomi, ya dijajah Israel dan sebagainya, itu kesalahan daripada Palestina. Guys, itu kesalahan dari Palestina. Kenapa? Karena mereka tidak memperbaiki ekonomi mereka. Mereka cuma ngemis-ngemis ke internasional, ya mohon bantuan dan sebagainya. Jadi itu kesalahan mereka. Tapi ketika guru gembul mengatakan seperti itu, ya guru gembul itu dihujat, guys. Kenapa? Ya karena kita tuh dari kecil sudah didoktrin untuk benci Israel gitu. Ya, saya juga waktu kecil tidak pernah didoktrin untuk membenci Palestina gitu ya, untuk membenci musuh-musuh daripada Israel. Saya nggak pernah didoktrin seperti itu, nggak pernah didoktrin untuk membenci sesuatu hal, nggak ada gitu. Cuman kita itu sudah kepalang dari kecil didoktrin untuk membenci Israel gitu. Jadi saya juga tidak mendukung yang dilakukan oleh dugaannya ya. Ya menurut keyakinan daripada 9 aktivis yang dari Konoha, dugaannya mereka menerima kekerasan gitu. Saya tidak mendukung itu. Disclaimer ya, saya mendukung yang namanya kemanusiaan. Tapi pokok permasalahannya itu, kenapa mereka masuk dari jalur yang tidak resmi? Padahal ada jalur yang resmi. Apakah karena sengaja gitu? Apakah karena nyari gara-gara gitu? Apakah karena playing victim gitu ya? Supaya apa? Supaya dunia melihat bahwa kekejaman daripada Israel. Wahai dunia, lihatlah, inilah kekejaman daripada Israel. Ya kemudian mereka acting gitu ya, drama ya, pura-pura masuk ke Israel. Ya masuk dari jendela gitu ya. Jadi ini yang perlu kita analisis gitu ya. Karena gini guys, kita tidak bisa melihat masalah itu hanya dari satu sudut pandang. Kita harus belajar berpikir dewasa gitu. Nggak bisa suatu negara itu selamanya benar ya, selamanya salah gitu, nggak bisa gitu. Ya kita harus belajar dari sejarah. Nggak boleh hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita juga harus melihat dari sudut pandang Israel, kita melihat dari sudut pandang Gaza gitu ya, dari sudut pandang Palestina gitu ya, dari sudut pandang aktivis ya, dari sudut pandang internasional gitu ya, dari sudut pandang media yang independen gitu ya, kemudian dari data yang ilmiah gitu. Menurut data, kalau nggak cek nanti data, saya nggak ngarang-ngarang guys, menurut data mereka itu masuk dari jalur yang tidak resmi. Kalau resmi mereka nggak ada apa-apain. Buktinya Abu Janda itu kan beragama Islam ya, dari Indonesia. Ya, namanya juga sudah Arya Permadi ya. Namanya juga sudah sangat-sangat Indonesia banget gitu ya. Tapi apakah Abu Janda ditahan? Enggak kan? Jadi please lah ya, jangan mau digiring opini gitu ya. Jadi media-media di Konoha itu cari cuan guys. Mana yang paling disukai oleh warga Konoha? Oh itu yang diberitakan gitu. Ya, jadi kalau saya mau cari cuan ya saya ngejelek-jelekin Israel, selesai, view-nya akan jutaan gitu. Tapi saya nggak mau itu ya. Saya mau kita berpikirnya itu tenang, netral, jangan terlalu membenci ya. Teman-teman Kristen juga jangan terlalu membenci pendukung Palestina gitu ya. Tapi kan pendukung Palestina itu kan biasanya, mohon maaf ya, biasanya itu mereka akan mengatakan, oh kita membela Palestina itu bukan karena agama tapi karena kemanusiaan. Guys, kalau Palestina itu mayoritas beragama Buddha, apakah kita akan membela Palestina? Enggak. Coba kita malu-malu mengatakan, oh karena kita seiman kok, karena seagama kok ya. Jadi itu fakta yang jarang kita pahami ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Mohon maaf ya, ini lagi di outdoor ya, suaranya agak ini ya, bising sedikit ya. Mohon maaf ya guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan dari sudut pandang yang paling rasional. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menikmati. Saya kaum intelektual, salam rasional.